Balik lagi sama gue Jonathan Leonarda. Di vlog kali ini gue mungkin nggak ngomongin tentang binatang dulu ya, karena kali ini gue ternyata kena COVID buat kedua kalinya. Jadi kali ini gue kena varian Omicron. Tapi untuk kali ini gue cerita dulu ya. Sebenarnya kira-kira mungkin 3 hari lalu atau 2 hari lalu gue ngerasa badan gue tuh kayak, bukan badan sih sebenarnya, tenggorokan gue kayak agak-agak nggak enak. Udah gitu kok kayak mulai pilek, terus suara gue bindeng kan sekarang kan. Nah udah deh gue coba pengen swab. Gua swab, ternyata hasilnya udah positif dan akhirnya ya sudah, gue melakukan isoman di dalam Frokrom ini, di sini bersama kata-kata gua. Dan ternyata ketika gua kena Omicron ini, gua tuh nggak seperti waktu kena di varian Delta. Kali ini cuman apa ya, kayak orang batuk pilek biasa sih gue rasanya sih. Nggak ada meriang, tipis banget, hampir nggak ada. Jadi ya kayak biasa aja lah, kayak orang cuman pilek batuk biasa gitu. Nggak ada keluhan-keluhan yang bermakna buat gue. Dan gue sharing obat yang gue minum ini Zitromax, terus ini nih, terbalik tadi, nah nih tuh, di mana sih namanya? Gue juga nggak tahu. Nah di sini nih, tuh namanya Favipiravir. Ini gue dikasih sini kayak buat antivirus gitu deh. Terus ya ini kalau ada flu ya tuh Flumusil. Lo ngasih. Sorry ya, gue nggak ada kameramen, jadi gue sendiri doang ngevlog pakai kamera, pakai handphone, terus pakai lampu tambahan. Nih kasih gini ya. Dan selebihnya ya kalau batuk ya gue minum obat batuk, kalau pilek ya obat pilek, kalau misalkan meriang ya minum Panadol, yang simpel-simpel aja sih. Nggak ada sesuatu yang ini terlalu parah. Dan gue coba juga, kita coba. Ini kita lihat hasilnya. Tuh, begini kali. Nah, tuh. Bagus gitu sih. Saturasinya gue cek dari malam 99, 98. Jadi buat teman-teman yang kena sama varian Omicron juga nggak usah terlalu panik, nggak usah terlalu heboh, dibawa santai aja, dinikmatin aja waktu-waktu isomannya. Kalau gue sih mengambil kesempatan ini buat lebih enjoy lagi dengan tidak adanya berinteraksi keluar sama sekali, benar-benar di rumah. Jadi gue bisa lebih dekat lagi dengan mereka semua di sini. Dan kebetulan gue masih di sini karena anak-anak gue kemarin di swab semua masih pada negatif. Ya semoga mereka negatif terus. Jadi gue diem di Frokrom ini, isoman bersama kata-kata gue di sini dengan ratusan Frok. Ketika mereka semua tetap negatif, ya udah gue akan stay di atas terus di rumah gue, di bagian di lantai 2 tempat animal room gue. Tapi ketika seperti terkena varian Delta yang lalu, udah kena semuanya, ya udah bareng-bareng aja, nggak ada masalah. Nah di vlog yang lalu, beberapa hari sebelumnya, gue sempat belajar tentang sedikit makro fotografi. Kebetulan guanya keisoman dan di ruangan ini sebenarnya banyak banget targeting buat sebagai makro fotografi. Jadi gue memutuskan untuk membeli sebuah kamera second buat belajar fotografi makro ya. Nih gua membeli ini tuh. Ini second sih, gua beli. Jadi beli second, tapi kondisinya masih bagus, cuma lecet-lecet pemakaian aja. Nama kameranya ini Sony A73, jadi Mark III, ada Mark 1, Mark 2, Mark 3, dan Mark 4 kalau nggak salah. Gue sih terus terang, gue ini orang buta dalam dunia perdigitalan.
yang tahu cuma pakai handphone buat liat Instagram, Facebook, dan WhatsApp itu doang. Cuman gue cukup tertarik karena gini, endingnya ya sebenarnya kalau kita suka binatang-binatang kecil ini connected banget sama namanya fotografi. Dan di kesempatan ini gue akan mengambil kesempatan untuk belajar menggunakan si kamera ini. Kebetulan baru dapat bodinya doang nih, kan namanya juga nyari second kan ya. Dari second, akhirnya gue dapet bodinya doang. Nanti hari ini lagi browsing nyari lagi untuk lensanya, nanti untuk misalkan apa namanya nih, blitznya, yang gitu-gitu deh. Nah, nanti kasih gue akan update bagaimana sih serunya masuk ke dalam dunia fotografi. Yang selama ini gue tuh sering banget dikasih foto-foto. Nanti gue kasih lihat foto-fotonya juga, foto-foto hasil jepretan Om Yansen Tan. Dan kemarin Om Yansen itu yang ngajarin gue juga secara sedikit, nih lu belinya ini nih, harganya nggak terlalu mahal, cuman bagus dan macam-macamnya. Karena dalam semua hobi seperti yang gue bilang harga sama. Ketika kita masuk ke hobi, semua tergantung dengan kocek masing-masing. Kalau punya budget yang banyak, yang mungkin bisa membeli kamera yang bagus seperti mungkin ya merek-mereknya juga nggak gitu awam ya, kayak Leica atau sebenarnya di semua varian kamera itu setelah gue browsing harganya dari yang murah sampai yang mahal ada. Nah, kembali lagi gimana kita hanya mengikuti sesuai kebutuhan. Gue dikasih kamera yang ratusan juta juga nggak ngerti buat apa. Udah gitu kalau memang ada second yang masih bagus, ya kenapa enggak? Gue banyak bertukar pikiran sama Om Yansen. Dia sendiri kan termasuk profesional fotografer yang punya jam terbang udah puluhan tahun mungkin. Dan dia juga merekomendasikan ke gue, udah mau ngapain buang-buang uang, misalkan beli yang mahal, beli yang baru, gini-gini, sesuai aja kebutuhan lu pengennya apa. Gue bilang gini, gue tuh pengennya bisa dipakai juga buat konten di YouTube, jadi nanti kita bisa syuting mereka semua ini untuk lebih close up, lebih dekat, menghasilkan video yang lebih bagus. Di waktu yang bersamaan, gue pengen kamera ini bisa gue buat belajar foto Om. Gue bilang, wah kita ngobrol, akhirnya ketemu solusi. Udah, lu ambil aja Sony A7 III katanya. Oke deh, kenapa yang nggak baru? Harganya jauh sekali dan lu nggak perlu spek sampai ke sana katanya. Nah, kamera yang gue pegang ini menurut dia ini tuh speednya udah cukup, udah gitu apa namanya? Kalau orang bilang speed, terus dia punya apa ya? Oh ya, sensornya tuh udah full frame, yang gua sih sotoy sih ya, gua nggak ngerti tuh begitu tuh udah full frame, udah bagus lah intinya kan, udah cukup menutupnya gimana lagi nih. Nah gitu, cuma sekarang baru bisa ngayal-ngayal nih ya kan, belum punya lensanya tuh. Jadi buat teman-teman yang isoman, yuk cari biar nggak bosen di rumah, cari kegiatan apa sih yang bisa kita cari di rumah ini buat teman yang isoman. Karena gue juga bingung dari mana gue kena. Aktivitas gue tuh udah minim sekali, jarang banget, hampir nggak pernah malah keluar rumah. Kebanyakan cuma di rumah doang, naik turun keluar seperlunya, tapi tetap bisa kena. Dan beberapa waktu yang lalu nyokap gue juga, karena nyokap gue lebih nggak pernah kemana-mana lagi padahal, dan dia sama kayak gue cuman bindeng-bindeng gini 1-2 hari dan akhirnya selesai. Dan mudah-mudahan teman-teman juga, gue mudah-mudahan berpikir ini akan menjadi sebuah endemi, jadi kita selesai. Ya udah, covid ini hanya seperti flu biasa. Kalau nggak mau sampai kapan kita dihantui dengan perasaan yang nggak karuan seperti ini, kan gak enak juga. Dan gue justru agak khawatir tentang binatang-binatang gue. Kalau ke reptilia sih gue gak gitu pusing ya. Ke mamalia gue ada anjing, ada kucing. Jadi gue juga udah social distancing juga dengan mereka. Yang sebenarnya gue setiap hari main sama mereka, sayang banget sama mereka gitu. Nah di kesempatan ini gue coba untuk ngasih lihat hasil fotografinya deh. Nah ini yang gue bilang, ini tuh hasil dari fotografinya Om Yansen ya, makro fotografi, datrok gue yang difoto. Gue juga pengen dong bisa foto kayak gini. Ini gue mau update ya lah. Ternyata gue bikin video ini ada reflectionnya nggak tuh? Ada bayangannya. Tuh kamera, tuh settingnya begitu. Ini kamera, ini lampunya tuh. Jauh lebih bagus ya dengan
modal yang sangat murah. Tuh, gue update kecebong gue. Jadi di sini sebenarnya ini rak produksi, gitulah. Jadi itulah foto-fotonya. Jadi gue akan mulai belajar makro fotografi. Jadi tadi semua hasil jepretan dari Om Yan Sultan dengan teknik yang benar bisa menghasilkan begitu bagusnya sebuah karya foto. Di sini gue akan coba mengisi waktu isoman gue. Nanti gue sharing deh gimana sih caranya nyetet sedikit-sedikit apa segala macam. Mudah-mudahan teman-teman juga punya jadi inspirasi. Ayo mau mulai ke dalam dunia ini sama-sama. Gitu. Jadi terima kasih buat support channel gue terus. Biar teman-teman sehat terus, rezekinya dibukakan, terus kita berbagi sesuatu yang positif dan berbagi informasi dan kebaikan. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan hidupin loncengnya. Jadi kalau gua post video, kita semua bisa dapat notifikasi. Saya selalu, salam dan fokus. Bye bye.